Stage 10 Dakar Rally 2023. Di stage ini, nama dari balapan Dakar Rally yang sebenarnya baru saja dimulai. Walau panjang special stage-nya hanya 114 km, alias lebih pendek dari stage sebelumnya, nyatanya di balapan kali ini merupakan stage yang paling besar kaitannya dengan nama balapan Dakar, yaitu balapan di tengah gurun. Dengan 90% medan treknya yang berupa padang pasir yang tandus, di stage ini pembalap benar-benar diuji ketahanannya, baik itu ketahanan mental maupun ketahanan dari mesin yang ditungganginya. Setelah Audi ditinggal oleh salah satu pembalap legendarisnya yakni Stephen Peter Hansel, sekarang Audi harus kembali ditinggal oleh pembalap legendaris keduanya yakni Carlos Sainz. Carlos Sainz mengakhiri balapannya di sore hari kemarin, lantaran kecelakaan yang menimpanya di stage 9. Dengan tersisa satu pembalap lagi yakni Matthias Ekstrom, Audi nampaknya tidak mau mengalami kerugian setelah menggelontorkan dana miliaran rupiah guna membuat mobil Dakarnya tersebut. Alhasil, di stage 10 ini Matthias bisa finish di posisi kedua. Walau di klasemen sementara, peringkatnya masih berada di posisi ke-25. Sementara itu, di posisi pertama Sebastian Loeb berhasil memenangkan balapan kali ini dengan catatan waktu 1 jam 48 menit 32 detik. Namun, di podium sementara posisi Sebastian nyatanya masih berada di 3 besar dengan selisih waktu 1 jam 37 menit 23 detik dari penguasa podium sementara yakni Nasser Al-Attiyah. Seperti yang kita ceritakan di video stage sebelumnya, Nasser Al-Attiyah dan timnya Toyota Gazoo Racing sangat bermain aman dan penuh strategi. Alhasil, walau dia finish di posisi keempat pada stage kali ini, Nasser masih menjadi pemimpin klasemen dengan selisih waktu yang lumayan jauh dari runner-up-nya, yakni Lucas Moraes dengan perbedaan waktu 1 jam 21 menit 34 detik. Dari klasemen ini kita bisa menyimpulkan bahwa kemenangan di 2 stage saja belum bisa menggantikan posisi Nasser Al-Attiyah dari singgasananya sebagai penguasa di klasemen sementara Dakar Rally 2023. Memang, jika sudah memasuki setengah season balapan Dakar Rally, pembalap hanya harus berfokus untuk menjaga kesehatan dan keamanan kendaraan dan melakukan balapan dengan sangat teliti supaya tidak mengalami error navigasi yang bisa menyebabkan akumulasi poin penalti. Ini dibuktikan dengan Nasser yang hanya mendapatkan poin penalti sebesar 10 detik saja, dibandingkan Sebastian Loeb yang sudah mendapati poin penalti sebesar 4 menit 10 detik, yang mengharuskannya berada di posisi ketiga di klasemen sementara. Sedangkan Lucas Moraes yang tidak pernah mendapatkan poin penalti harus berada di posisi kedua, dikarenakan Lucas baru menampilkan taringnya di beberapa stage sebelumnya. Sedangkan itu di kelas roda 2, kita akan mendapatkan hasil yang mengejutkan, dikarenakan di stage sebelumnya kita sudah bahas kalau pertarungan sengit antara Skyler Howes dan Toby Price dengan gap waktu hanya 3 detik akan berlangsung sengit dan berlangsung lama. Namun di stage kali ini, mereka berdua harus tergeserkan posisinya oleh pembalap yang tidak terlalu mereka hiraukan yakni Kevin Benavides. Walaupun Kevin Benavides menempati posisi keempat di balapan kali ini, nyatanya dia bisa langsung nyusul paman kumis dan Toby Price dengan cara menempati posisi ke-1 di podium sementara Dakar Rally 2023 dengan selisih waktu lebih cepat 1 menit 29 detik dari Skyler Howes alias paman kumis. Dari pergantian posisi klasemen tersebut didapatkan dari kekalahan paman kumis dan Toby Price yang harus finish di posisi ke-15 dan 16 pada stage kali ini. Sebenarnya, kekalahan tersebut diakibatkan insiden kecelakaan kecil yang dialami paman kumis yang mengakibatkannya berhenti sejenak. Itu dikarenakan ia harus menahan rasa sakit dari tulang iganya yang terkena benturan dengan tangki bensin Pertalite di motornya. Sedangkan untuk posisi ke-1 di stage 10 ini,
dimenangkan oleh pembalap dengan motor asal India yakni Ross Branch dari Hero Motorsport Team Rally dengan perolehan waktu tercepat 1 jam 44 menit. Sedangkan itu di kelas truk dan T3 Lightweight, para navigatornya sedang sibuk berbondong-bondong menyambung tali winch-nya guna memperpanjang talinya yang bisa digunakan untuk mengeluarkan satu persatu truk mereka dari kubangan lumpur yang cukup dalam. Dari masalah tersebut, untuk kelas truk perolehan waktunya molor selama 2 jam lebih dari kelas tim balapan lainnya. Sebab, juara kesatunya saja mendapatkan catatan waktu selama 2 jam, 9 menit 46 detik. Dengan permasalahan tersebut, Alex Lopez dengan truk jadulnya harus finish di posisi ke-33 di balapan stage kali ini. Dan dari kekalahannya tersebut, Alex Lopez harus terjun bebas menempati posisi ke-13 di podium sementara. Padahal, di stage sebelumnya dia masih menempati posisi pertama di klasemen sementara. Sedangkan itu, posisi pertama di klasemen sementara untuk kelas truk diisi oleh Janus Van Kasteren dengan catatan waktu 43 jam 51 detik setelah dia bisa menyelesaikan balapan stage 10 dengan menempati posisi ketiga. Sementara itu, tim balap yang difavoritkan para supir truk Indonesia, yakni Hino Sugawara Team, nampaknya mulai mendapatkan ritme balapannya. Karena, untuk pertama kalinya di Dakar 2023, dia bisa mendapatkan posisi di 10 besar, lebih tepatnya posisi ke-9 di balapan stage 10 kali ini. Namun, di klasemen sementara Hino masih menempati nomor podium yang sama, yakni di posisi ke-9 di klasemen sementara Dakar Rally 2023. Dan di kelas T3 Lightweight, podiumnya masih ditempati Guillaume de Mevius sebagai pemimpin puncak klasemen sementara, dan Austin Jones di posisi keduanya dengan selisih waktu hanya 7 menit 48 detik.